Orang jadi beriman karena Allah menghendaki. Azab Allah untuk orang yang tidak mengerti. Maka jika engkau, Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu yaitu Al-Quran, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, nanti engkau termasuk orang yang rugi. Jangan anggap Al-Quran itu dongeng kuno, itu benar dari Allah. Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu, tidaklah akan beriman. Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Mendustakan ayat-ayat Allah ada ancaman azab yang pedih. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Umat Nabi Yunus dijadikan contoh, mereka beriman, kemudian Allah berikan kesenangan hingga waktu tertentu. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Ada perintah untuk perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Kejadian di masa lalu, azab, akan dapat berulang di masa depan. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman. Allah akan selamatkan orang beriman. Katakanlah, Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat, dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Orang zalim akan dapat azab Allah. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah, Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran, Al-Quran, dari Tuhanmu, sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya, petunjuk itu, untuk kebaikan, dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu, mencelakakan, dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Disebut dalam Al-Mulk, ayat 2, Allah ciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.